Hari-hari Arisa Freldil sebagai figuran yang berpura-pura mengagumi idolanya berlalu dengan lancar. Meski kekaguman itu tidak sepenuhnya tulus, ia tetap menikmati perannya karena banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Setiap klub penggemar memiliki cara unik untuk menunjukkan dukungan mereka. Di klub penggemar Alexia, para anggota sering mengadakan pesta teh sambil membicarakan sang putri. Sementara itu, di klub penggemar Rose, kegiatan mereka diisi dengan menggambar karya seni atau menikmati pemandangan bunga sambil mendiskusikan Rose. Sebagian besar kegiatan tersebut menyediakan makanan gratis, bahkan terkadang hadiah berupa barang yang cukup bagus. Sebagai bangsawan miskin, Arisa menerima semuanya tanpa rasa malu. Ia tidak tahu mengapa para anggota lain membiarkannya mengambil begitu saja, tetapi karena tidak ada yang mengeluh, ia pun tidak mempersoalkannya. Baginya, barang gratis selalu layak diterima. Suatu hari, ketika Arisa berjalan di lorong sekolah dengan tujuan menghadiri pertemuan klub penggemar Rose, ia bertemu dengan Claire Kagenou. Arisa sebenarnya telah merasakan kehadiran Claire sejak beberapa saat sebelumnya dan menyadari bahwa gadis itu mengikutinya. Ia sempat berniat menghindar, tetapi karena sudah terlanjur terlihat, ia memilih untuk menyapanya dengan sopan. Claire tampak terkejut sekaligus senang bertemu dengannya di sekolah yang sama. Ia berbicara dengan akrab dan menanyakan keadaan Arisa, bahkan menyarankan agar Arisa tidak lagi menggunakan sapaan kehormatan. Claire bersikeras ingin dipanggil dengan namanya saja, mengingat mereka telah saling mengenal cukup lama dan berasal dari status bangsawan yang setara. Arisa merasa terpojok. Ia khawatir jika menjadi terlalu dekat dengan Claire, dirinya akan berubah menjadi tokoh bernama yang menonjol. Namun, di bawah desakan Claire, ia akhirnya mengalah dan memanggilnya, Claire Senpai, yang tampaknya sudah cukup membuat Claire puas. Ketika Claire bertanya tentang tujuan Arisa, Arisa menjelaskan bahwa ia hendak menghadiri pertemuan klub penggemar. Mendengar bahwa Arisa bergabung dengan klub penggemar Rose Oriana, Claire tampak terkejut, tetapi tidak menentangnya. Ia justru meminta agar mereka menghabiskan waktu bersama setelah pertemuan selesai. Arisa, meski ragu dan merasa terpaksa, akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Setelah pertemuan, mereka bertemu di sebuah kafe dekat sekolah. Matahari hampir terbenam, menandakan waktu mereka terbatas sebelum jam malam. Claire memperhatikan Arisa yang menikmati kue dengan penuh semangat. Ia merasa lega melihat Arisa tampak lebih cerah dibandingkan sebelumnya, meski masih terlihat menjaga jarak. Claire telah lama mengkhawatirkan Arisa, sejak mengetahui bahwa ia bersekolah di akademi tersebut. Ia menyadari bahwa Arisa dikenal sebagai gadis rapuh yang sering menghilang dari perhatian orang lain. Claire mengikuti kabar tentang Arisa, menyadari perubahan dalam sikap dan balasan suratnya yang semakin singkat. Claire menduga Arisa merasa bersalah karena mulai mengagumi orang lain dan bergabung dengan banyak klub penggemar. Alih-alih menyinggung hal itu, Claire memilih berpura-pura tidak tahu. Ia ingin Arisa merasa bebas dan tidak tertekan, berharap gadis itu bisa membuka diri dan menjalin lebih banyak hubungan. Claire bahkan menduga bahwa Arisa bergabung dengan klub-klub tersebut untuk mendekati orang-orang yang ia kagumi, dan Claire mendukung niat itu sepenuhnya. Di kafe, Claire dengan santai menyeka remah kue di pipi Arisa, membuat Arisa terkejut namun tidak menolak. Tingkah Arisa yang polos dan tidak anggun saat makan membuat Claire tersenyum geli. Ia merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Arisa dan berharap bisa melihat lebih banyak ekspresi lain darinya di masa depan. Setelah berpisah dengan Claire, Arisa berjalan menuju apartemennya melalui gang sempit yang biasa ia gunakan sebagai jalan pintas. Di sana, ia merasakan kehadiran yang familiar. Beta muncul dari bayangan dan melaporkan hasil penyelidikan. Beta menyampaikan bahwa salah satu orang yang terkait dengan Alexia Midgar ternyata merupakan anggota kultus. Mendengar laporan itu,
Arisa langsung menaruh perhatian penuh. Baginya, informasi tersebut terasa seperti menemukan calon musuh besar yang selama ini ia nantikan. Dengan ketertarikan yang meningkat, ia meminta Beta melanjutkan laporannya, menandai awal perkembangan baru yang signifikan. Keterkejutan Arisa Freldil muncul setelah menerima informasi yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Salah satu kandidat tokoh penting yang selama ini ia pertimbangkan ternyata merupakan bagian dari sebuah kultus kriminal. Arisa memahami dengan jelas maksud informasi tersebut, karena pihak yang ia hubungi hanya menargetkan kriminal. Artinya, orang yang disebutkan benar-benar terlibat kejahatan. Nama yang muncul adalah Zenon Greyface. Sosok ini selama ini tampak sempurna, memiliki penampilan menarik, kemampuan luar biasa, reputasi tinggi, serta kepribadian yang membumi. Ia adalah tipe pria yang disukai banyak orang dan dibenci oleh para figur biasa karena kesempurnaannya. Namun fakta bahwa Zenon adalah seorang kriminal membuat Arisa sulit mempercayainya. Dari informasi yang sempat ia tangkap, Zenon diduga mendukung kultus dengan membiayai sebuah institusi penelitian dari lokasi yang tidak diketahui. Rencana besarnya belum sepenuhnya terungkap, tetapi satu tujuan yang diketahui adalah keinginannya terhadap darah bangsawan. Arisa menafsirkan hal itu sebagai rencana penculikan anggota keluarga kerajaan. Ia merasa bahwa informasi tersebut seharusnya bisa disampaikan secara langsung tanpa perlu penafsiran rumit, namun tetap menerimanya apa adanya. Sebagai seorang shadow broker perempuan, Arisa menyadari bahwa informasi ini harus disampaikan kepada Alexia Midgar tanpa menimbulkan kecurigaan. Meski telah memiliki beberapa rencana, ia sendiri tidak yakin apakah caranya akan berhasil. Pikirannya terhenti ketika Presiden Klub Pengagum Alexia memanggilnya. Arisa segera meminta maaf dan menundukkan kepala, menjaga sikapnya sebagai gadis biasa yang sopan, terutama karena ia berada di hadapan sang presiden klub. Mereka saat itu berada di taman sekolah yang dipenuhi bunga, tempat para siswi biasa berkumpul untuk minum teh. Klub penggemar Alexia sering mengadakan pesta teh di sana, dan Arisa ikut menikmatinya sebagai anggota. Presiden klub mengalihkan pembicaraan ke topik Alexia, seperti biasa, memuji kecantikan dan keanggunan sang putri. Dari situ, Arisa melihat peluang. Dengan nada ragu dan sikap malu-malu, ia menyebutkan rumor bahwa salah satu pelamar putri Alexia menjadi semakin memaksa akhir-akhir ini, lalu berpura-pura panik dan meminta agar ucapannya dilupakan. Reaksinya jauh melampaui dugaan. Presiden klub langsung menanyakan siapa orang tersebut dengan tatapan dingin, dan seluruh suasana di sekitarnya berubah. Tatapan para anggota klub menjadi tajam dan terfokus pada Arisa. Dengan gugup dan terbata-bata, Arisa menyebut nama Zenon Greyface, mengatakan bahwa ia mendengar dari seorang kenalan bahwa Zenon telah mengganggu Alexia. Nama Zenon mengejutkan para anggota klub. Mereka mengenalnya sebagai pendiri Royal Busin Method, sosok yang kuat dan berpengaruh. Namun setelah diskusi singkat, para penggemar Alexia sepakat bahwa jika Zenon benar-benar mengganggu sang putri, maka itu adalah hukuman mati baginya. Kemarahan mereka terasa nyata, bahkan disertai aliran sihir yang tidak wajar. Presiden klub menepuk kepala Arisa dan meminta maaf karena menakutinya, meski jelas terlihat bahwa kemarahan mereka belum mereda. Arisa bahkan sempat mempertanyakan bagaimana jika dirinya berbohong, namun presiden klub justru tertawa dan menepis kemungkinan itu. Para anggota lainnya juga menanggapi dengan senyum lembut dan penuh kepercayaan. Hal ini justru membuat Arisa merasa khawatir. Ia menilai mereka terlalu mudah mempercayai orang lain. Meski awalnya berniat memanfaatkan klub tersebut untuk menyampaikan peringatan kepada Alexia, Arisa akhirnya memutuskan untuk mencari cara lain demi mendukungnya secara diam-diam. Beberapa hari setelah seorang gadis berambut ungu menyebarkan informasi tersebut di dalam fan club, Alexia memperoleh ketenangan.
Zenon tidak lagi terlihat di kelas yang biasanya ia ajar, dan kehadirannya yang dulu membuat Alexia tertekan kini menghilang. Meski tidak menunjukkannya secara terbuka, Alexia merasa lega dan bersyukur. Rumor tentang Zenon yang mengganggunya mulai beredar, meski tidak memiliki bukti kuat. Namun rumor itu tetap berakar dan membuat Zenon menjadi sasaran pandangan sinis sebagian orang. Senyum palsu Zenon masih terpasang, tetapi ia tidak lagi mendekati Alexia atau bersikap seolah telah memilikinya. Dalam hati, Alexia mengejeknya dengan puas, meski secara lahiriah tetap mempertahankan senyum lembutnya saat berlatih bersama siswa lain. Hari itu berakhir sebagai hari yang baik bagi Alexia. Penjelasan mengenai Royal Busin Method muncul. Itu adalah aliran bela diri yang sedang menjadi tren di dunia akademi tempur. Prinsip utamanya sederhana, bergerak cepat dan menghantam lawan dengan serangan singkat namun kuat. Di dunia ini, penggunaan sihir memungkinkan manusia melakukan tindakan yang melampaui batas fisik normal, seperti melangkah puluhan hingga ratusan meter dalam sekali gerak, serta memperkuat kemampuan tubuh secara drastis. Akibatnya, konsep jarak efektif dalam pertarungan menjadi tidak biasa. Jarak tidak lagi berarti aman atau berbahaya, karena dengan sihir, seseorang yang jauh dapat bertindak seolah berada sangat dekat. Oleh karena itu, pemahaman tentang jarak efektif menjadi fondasi terpenting dalam pertempuran. Mengetahui sejauh mana diri sendiri bisa menyerang dan sejauh mana lawan bisa menyerang sudah berarti memenangkan setengah dari pertarungan. Sisanya bergantung pada bagaimana pengetahuan itu dimanfaatkan. Royal Busin Method sendiri hanya mengajarkan gerakan kaki dan posisi dasar, mirip seperti kendo versi paling fundamental, namun diterapkan pada manusia super. Metode ini tidak memiliki teknik bertahan atau pari yang kompleks. Meski terdengar bodoh, hal tersebut masuk akal karena dunia ini dipenuhi oleh aliran bela diri yang tertutup dan eksklusif. Hampir semua sekolah menyembunyikan teknik rahasia mereka, hanya mengajarkan dasar kepada publik. Akibatnya, perkembangan seni bela diri berjalan lambat dan sering stagnan. Setelah penjelasan tersebut, situasi beralih pada fakta bahwa Arisa Freldil kini berhadapan langsung dengan Alexia Midgar. Untuk memahami bagaimana hal itu terjadi, cerita kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Arisa kembali menghadiri pesta teh bersama fan klub Alexia. Banyak meja telah dikuasai para anggota, dan Arisa duduk bersama Thea Pati, presiden fan klub. Arisa sendiri tidak memahami mengapa sang presiden selalu memilih duduk bersamanya, namun ia menganggap hal itu tidak penting. Percakapan mereka menyinggung fakta bahwa Arisa masih berada di Section 9. Presiden menyarankan agar Arisa meminta pindah ke section yang lebih tinggi, namun Arisa menolak dengan sopan karena ingin tetap menjaga profil rendah. Presiden mengungkapkan kekhawatiran soal latihan di luar kampus dan menyebut bahwa Arisa sebenarnya lebih terampil dibanding teman sekelasnya. Arisa terkejut mendengar hal itu, karena ia merasa sudah menahan diri dan sengaja tidak menonjol. Presiden menjelaskan bahwa Arisa telah menguasai dasar-dasar dengan baik dan memiliki rutinitas peregangan yang efektif, bahkan sampai ditiru oleh anggota fan klub lain. Meski bagi Arisa hal itu terasa normal, pujian tersebut tetap diberikan. Presiden kembali menawarkan bantuan untuk memindahkan Arisa ke section yang lebih baik, namun Arisa hanya menjawab dengan sopan tanpa niat menindaklanjutinya. Di tengah pesta teh, seorang anggota fan klub datang dengan penuh semangat membawa kabar besar. Alexia menerima permintaan fan klub. Arisa terkejut karena baru mengetahui bahwa fan klub ini benar-benar berinteraksi langsung dengan sang putri. Presiden langsung berdiri dengan penuh antusias dan mengajak semua anggota menemui Alexia. Permintaan yang diterima Alexia ternyata adalah pesta teh bersama. Mereka pun berkumpul di halaman sekolah dengan air mancur, di mana meja-meja telah disiapkan oleh para pelayan. Alexia, dengan rambut platinum dan mata merah, menyambut mereka dengan senyum tenang.
Ia duduk bersama fan club, sementara Arisa merasa lega karena duduk di sudut bersama anggota lain, sedangkan presiden dan wakil presiden berbincang langsung dengan sang putri. Arisa menggunakan sihir untuk memperkuat pendengarannya dan menguping percakapan. Ia mengetahui bahwa Alexia sedang dalam suasana hati yang baik dan menerima undangan ini hanya untuk menyenangkan fan club. Percakapan kemudian mengarah pada usulan dari presiden fan club agar Alexia melakukan sparring dengan anggota baru yang sangat mengaguminya, yaitu Arisa. Setelah penjelasan singkat dan tanpa banyak keberatan, Alexia menyetujui permintaan tersebut. Akibatnya, Arisa kini berdiri berhadapan langsung dengan Alexia, masing-masing memegang pedang latihan dan mengambil posisi dasar. Alexia menenangkan Arisa dengan mengatakan bahwa ini hanyalah sparring ringan. Dengan gugup, Arisa memulai pertandingan, dan Alexia mengikutinya. Pertarungan berlangsung pelan dan tanpa penggunaan sihir, hanya mengandalkan kemampuan fisik. Arisa mengamati bahwa gaya pedang Alexia sangat rasional, tidak bergantung pada kekuatan atau kecepatan semata, melainkan efisiensi. Namun menurutnya, gaya itu kurang inspirasi, seolah Alexia hanya mengikuti alur tanpa tujuan jelas. Meski demikian, Arisa menilai bahwa Alexia memiliki potensi besar jika dilatih lebih lanjut. Tiba-tiba, Alexia menghentikan sparring dan menyatakan untuk mengakhirinya. Sebuah kerutan singkat muncul di wajahnya sebelum kembali ke ekspresi tenang. Keduanya saling memberi hormat, dan Arisa berbalik untuk pergi. Presiden fan club segera menghampiri dan meminta maaf kepada Alexia, lalu pada Arisa, mengira bahwa Arisa merasa tertekan karena Alexia tidak puas dengan kemampuannya. Arisa menepis hal tersebut dan berpura-pura santai, menyadari bahwa ia memang sengaja menahan diri dan hanya menggunakan dasar-dasar saja. Alexia sendiri tampak ingin mengatakan sesuatu, namun menghentikannya dengan ekspresi gelisah. Presiden kembali meminta maaf karena telah mengusulkan sparring tanpa mempertimbangkan perasaan Alexia. Sang putri kemudian menyatakan bahwa suasana sudah berubah dan mengusulkan untuk beralih ke topik lain. Percakapan pun bergeser. Arisa kembali ke tempat duduknya. Di tengah keramaian, ia mendengar bisikan pelan dari arah Alexia yang mengatakan, "Mengerikan," sambil meliriknya sesaat. Arisa tidak tahu apakah yang dimaksud adalah kemampuannya atau hal lain, namun dalam hati ia justru berharap Alexia terus meremehkannya. Setelah itu, Arisa tidak memahami mengapa para anggota fan club menjadi sangat murah hati padanya. Mereka memberinya banyak barang gratis sebagai bentuk permintaan maaf, dan Arisa menerima semuanya tanpa protes. Cerita kemudian berfokus pada sudut pandang Alexia Midgar. Sejak kejadian sebelumnya, Alexia terus memikirkan salah satu anggota fan clubnya yang berambut ungu. Ia merasa gadis itu sangat mencurigakan. Bagi Alexia, keberadaan fan club adalah hal yang wajar. Di lingkungan sekolah, mengidolakan seseorang merupakan rahasia umum. Bahkan Zenon Greyface, orang yang tidak ia sukai, memiliki fan club sendiri. Popularitas memang secara alami melahirkan kekaguman. Alexia sendiri tidak keberatan dengan fan clubnya, bahkan menganggapnya sebagai bukti pengaruhnya. Fakta bahwa pemimpin fan club tersebut adalah seorang Marquez juga membuat hubungan itu menguntungkan. Namun, satu anggota fan club membuatnya tidak nyaman. Alexia tidak mengenal gadis berambut ungu itu, tetapi ia merasakan kepalsuan yang kuat darinya. Gadis itu terlihat sakit-sakitan, tampak imut di balik penampilan yang kurang terurus, namun ada sesuatu yang terasa salah dan tidak bisa dijelaskan. Gadis tersebut terlihat seperti perwujudan dari rasa kasihan. Penampilannya membuat orang ingin melindunginya, seperti hewan kecil yang terluka. Lebih parah lagi, seolah gadis itu sengaja menekankan sikap tersebut. Hal lain yang membuat Alexia kesal adalah kenyataan bahwa gaya gadis itu terasa sangat mirip dengan gaya bertarungnya sendiri. Sejak kekalahannya dari Iris,
Alexia membenci pedangnya sendiri. Ia muak dengan sebutan, tidak berbakat, dan tidak terinspirasi, yang dilekatkan padanya. Maka melihat gadis itu mencerminkan gaya bertarungnya dengan tatapan kosong membuat Alexia merasa seolah ia kalah sekali lagi. Ia bertanya-tanya apakah wajar seseorang puas dengan mediokritasnya sendiri. Meski merasa tidak adil, Alexia yakin gadis itu menyembunyikan sesuatu. Sikap gugupnya terasa seperti akting, dan matanya tidak benar-benar mencerminkan ketulusan. Alexia sempat berpikir bahwa ia tidak akan bertemu gadis itu lagi. Namun kenyataan berkata lain. Saat berjalan menuju sebuah kafe, ia melihat gadis berambut ungu itu. Didorong oleh rasa bersalah atas sikapnya kemarin, Alexia tanpa berpikir panjang memanggilnya. Ia kembali menyesali keputusannya. Meski tahu Sang Marquez tidak memiliki niat buruk, Alexia tetap merasa terganggu berhadapan dengan seseorang yang memiliki pedang serupa dengannya. Ia memutuskan untuk menjadikan pertemuan ini sebagai ajang permintaan maaf, lalu berpisah selamanya. Di kafe, Alexia membiarkan gadis itu memilih menu. Sebenarnya, ia menginginkan waktu sendiri. Ucapan terima kasih gadis itu yang lembut justru kembali memicu rasa tidak nyaman. Bagi Alexia, nada itu terasa palsu. Ia mulai tidak sabar, mengetukkan kakinya, menahan kejengkelan. Saat Alexia bertanya alasan gadis itu bergabung dengan fan club, jawabannya terdengar sangat dibuat-buat. Ucapan kekaguman, keinginan menjadi seperti Alexia, hingga rasa bahagia bisa duduk bersamanya, semuanya terdengar seperti hafalan. Kekesalan Alexia memuncak hingga tanpa sadar ia mendecakkan lidah. Alexia akhirnya memotong gadis itu dan memintanya berhenti. Ia menuduh gadis tersebut bersikap palsu, menyatakan bahwa meski orang lain mungkin tertipu, dirinya tidak. Ia meminta gadis itu berbicara jujur dan mengatakan apa yang sebenarnya ia inginkan. Gadis itu tampak kebingungan, terus mengulang bahwa ia benar-benar mengagumi Alexia. Namun Alexia menolak mendengarnya, menuntut kejujuran dan menyatakan kebenciannya pada kepalsuan. Saat itu, suasana berubah drastis. Gadis berambut ungu menghela napas panjang, dan aura palsu yang melekat padanya menghilang. Tatapan emasnya menatap Alexia dengan dingin dan berat. Ia menyatakan kekecewaannya, mengatakan bahwa ia merasa disilusion atas perlakuan Alexia terhadap seseorang yang mengaguminya. Gadis itu menegur Alexia karena terlalu terobsesi pada orang lain dan menyuruhnya bercermin pada dirinya sendiri. Setelah meminta izin dengan nada dingin, gadis itu berbalik dan pergi. Alexia terdiam. Ia merasakan bahwa tidak ada kepalsuan dalam kata-kata tersebut. Gadis itu benar-benar terluka. Saat pesanan gadis itu datang dan diletakkan di depannya, Alexia hanya bisa menyesali tindakannya, menyadari bahwa ia mungkin bukan penilai karakter yang baik. Di sisi lain, sudut pandang beralih pada Arisa Freldil. Ia menggerutu dalam hati, merasa diperlakukan buruk tanpa tahu alasannya. Ia merasa Alexia membencinya, mengundangnya ke kafe hanya untuk kemudian memarahinya. Arisa menilai sang putri sebagai sosok yang menyebalkan. Ia kini terlambat menuju toko barang antik yang telah lama ia incar. Ia berharap lampu yang diinginkannya belum terjual. Jika tidak, ia bahkan mempertimbangkan untuk melampiaskan kekesalannya pada para kriminal kota. Arisa memutuskan untuk sementara menjauh dari fan club Alexia dan berharap sang putri melupakannya. Ia menganggap pertemuan itu buang-buang waktu, meski mengakui bahwa ia sempat menunjukkan sisi misteriusnya. Ia sengaja mengucapkan kalimat acak untuk memutus percakapan, sebuah teknik rahasia untuk mengakhiri interaksi. Dengan uang yang telah cukup terkumpul, Arisa pun melanjutkan langkahnya menuju toko barang antik. Beberapa hari telah berlalu, dan Arisa Freldil terlihat mengerjakan tugas sekolahnya sendirian. Sebagai murid perempuan yang berperan sebagai sosok biasa,
ia tidak memiliki teman untuk saling menyalin atau berbagi pekerjaan rumah. Hal itu membuatnya kesal, namun ia menganggapnya sebagai ketidakadilan hidup yang tak bisa diubah. Pada malam itu, Arisa sebenarnya sangat sibuk. Sehari sebelumnya ia bertemu dengan Alpa, yang memberinya berbagai tips mengenai pergerakan musuh. Dari informasi tersebut, Arisa menyadari bahwa unsur kriminal di kota ini jauh lebih banyak dari yang ia duga. Bagi dirinya, hal itu justru kabar baik. Ia merasa bersyukur atas informasi itu, apalagi setelah sebelumnya menghabiskan banyak uang untuk membeli barang mahal. Saat ini, ia sangat membutuhkan pemasukan. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan jawaban yang sebagian ditebak, Arisa menyerahkan kertasnya. Saat itu, seorang anggota fan klub Alexia memanggilnya. Orang tersebut adalah Thea Pati, presiden fan klub Alexia. Saat mereka berjalan menuju kelas berikutnya, kelas Royal Busin, Thea menanyai Arisa karena ia sudah lama tidak menghadiri kegiatan fan club. Arisa menepisnya dengan mengatakan bahwa tidak ada masalah, berharap agar tidak dipaksa kembali. Namun Thea bersikeras, mengatakan bahwa ia ingin membantu dan akan sedih jika Arisa pergi tanpa penjelasan. Arisa menyadari bahwa Thea cukup pandai berbicara, hampir membuatnya tampak seperti tokoh penting, tetapi ia mengingatkan dirinya bahwa mereka sama-sama hanya tokoh biasa. Akhirnya Arisa berbisik bahwa ia merasa sang putri membencinya. Ia mengatakannya dengan hati-hati karena Thea adalah penggemar nomor 1 Alexia. Arisa merendahkan dirinya sendiri, menyebut bahwa ia tidak berbakat dan miskin, sehingga tidak mungkin bisa mengesankan Alexia. Ia mengatakan akan kembali ke fan club setelah cukup waktu berlalu, berharap semuanya dilupakan. Reaksi Thea justru di luar dugaan. Thea memeluk Arisa dan meminta maaf karena Arisa merasa seperti itu, serta mengatakan bahwa ia tidak akan memaksanya jika merasa tidak nyaman. Arisa, meski kaget dan merasa tidak nyaman, hanya diam menerima pelukan itu. Thea kemudian memastikan bahwa Arisa tidak membenci anggota fan club lainnya, dan Arisa menjawab bahwa ia tidak membenci siapapun. Setelah itu mereka berpisah dan kembali ke kelas masing-masing. Hari-hari kembali berjalan dengan Arisa yang terus berakting sebagai gadis biasa dan tidak menonjol. Keesokan harinya, Presiden fan klub Alexia mengajak Arisa berangkat ke sekolah bersama. Arisa menyetujuinya karena tidak memiliki alasan untuk menolak. Malam sebelumnya, Arisa telah mengintai lokasi-lokasi yang disebutkan Alpa dan menemukan tempat-tempat persembunyian harta hasil kejahatan. Ia merasa puas karena semua itu kelak akan menjadi miliknya. Dalam perjalanan, Arisa sempat bergumam bahwa malam akan menjadi milik mereka, namun segera mengelaknya saat Thea bertanya. Thea kemudian dengan penuh antusias menceritakan bahwa ia mendapat kesempatan minum teh pribadi bersama Alexia dan menerima pujian atas teh dari wilayahnya. Arisa hanya menanggapi dengan datar, meski dalam hati merasa jenuh karena topik pembicaraan selalu kembali pada Alexia. Saat mendekati gerbang sekolah, Arisa melihat kerumunan pria bersenjata. Dari pakaian dan sikap mereka, ia mengenali mereka sebagai anggota Ordo Ksatria. Para ksatria menghampiri Thea dan memastikan identitasnya sebagai Marques Thea Pati. Mereka menjelaskan bahwa Alexia Midgar, putri kedua kerajaan Midgar, tidak kembali ke asramanya sejak kemarin. Terdapat tanda-tanda perlawanan dan barang-barangnya ditemukan di salah satu rute yang biasa ia lewati. Thea diberitahu bahwa ia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Alexia, sehingga para ksatria memintanya untuk tidak melawan dan ikut bersama mereka. Thea terkejut mendengarnya. Arisa, yang menyaksikan kejadian itu, dalam hati menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Ia bahkan berpikir bahwa Thea mungkin benar-benar ingin memiliki Alexia untuk dirinya sendiri. Menurutnya, penggemar fanatik memang bisa bertindak nekat. Saat Thea dibawa pergi oleh para ksatria,
Arisa hanya bisa menyaksikan dengan sikap pasrah. Ia mengagumi keberanian Thea yang melampaui batas demi impiannya, meski menganggapnya sia-sia karena berakhir tertangkap. Namun di balik itu semua, Arisa mulai memikirkan bagaimana situasi ini bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari rencananya sebagai seorang shadow broker. Alexia terbangun dalam keadaan bingung, menatap langit-langit yang asing. Ia segera berusaha bangkit, namun gagal ketika merasakan belenggu logam menahan tubuhnya. Dari sensasinya, ia langsung menyadari bahwa itu adalah borgol penekan sihir, alat ilegal yang hanya boleh digunakan oleh pihak kerajaan untuk tahanan penting. Dari situ, Alexia menyimpulkan bahwa orang yang menculiknya pasti memiliki kedudukan tinggi. Ia mengingat kembali kejadian sebelum ini. Setelah menerima undangan pesta teh dari Teapati dan menghadirinya seorang diri, Alexia sedang dalam perjalanan kembali ke asrama ketika seseorang menariknya ke sudut gelap dan memaksanya menghirup sesuatu yang berbau menyengat. Dari situ, ia sadar bahwa dirinya telah diculik. Kesadarannya terpecah ketika ia merasakan kehadiran seseorang mendekat. Ia menyipitkan mata dan menyadari bahwa dirinya berada di sebuah ruang bawah tanah yang remang, kemungkinan sebuah penjara rahasia. Seorang pria berambut hitam acak-acakan dengan jas putih masuk ke dalam sel, membawa sebuah kotak peralatan. Senyumnya langsung membuat Alexia merasa jijik. Pria itu menyebutnya sebagai objek percobaan baru dan terus menggumamkan obsesinya terhadap darah bangsawan. Dari ucapannya, Alexia menyadari bahwa pria tersebut adalah orang gila. Ia memilih untuk tidak memprovokasinya dan bersikap patuh. Pria itu melampiaskan kemarahannya terhadap pihak-pihak yang mengambil proyek penelitiannya dan menghancurkan laboratorium lamanya, sambil terus menyalahkan mereka. Alexia menanggapi semua ocehannya dengan persetujuan kosong, berharap Ordok Satria segera menemukannya karena ia tidak ingin berlama-lama bersama orang itu. Pria tersebut kemudian mengeluarkan jarum suntik dan mulai mengambil darah Alexia, membuatnya merasa lemas setelahnya. Ketika pria itu hendak mengambil darah lebih banyak, Alexia mengingatkannya dengan tenang bahwa ia tidak akan mendapatkan darah lagi jika ia mati. Dari reaksinya, Alexia menyimpulkan bahwa pria itu membutuhkan darahnya hidup-hidup. Setelah puas, pria itu pergi sambil tertawa gila, meninggalkan Alexia sendirian tanpa menutup luka bekas jarum. Alexia menatap langit-langit dengan wajah tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Ia teringat pada kakaknya, presiden fan club yang tulus menyukainya, dan gadis berambut ungu yang sempat berselisih dengannya. Alexia merasa bersalah karena telah mencurigai gadis berambut ungu itu memiliki niat tersembunyi. Ia menyadari betapa tulusnya luka perasaan gadis tersebut. Ia bahkan belum mengingat namanya dengan jelas, meski presiden fan club pernah menyebutkannya. Alexia berpikir bahwa jika ia mendapat kesempatan, ia ingin meminta maaf padanya. Pada saat yang sama di pagi hari, Claire mendengar kabar tentang penguncian sekolah. Para murid diminta tetap berada di asrama atau kembali ke apartemen masing-masing akibat kekhawatiran atas penculikan putri kedua. Saat berjalan di lorong, Claire mendengar keributan dari arah halaman. Dari jendela, ia melihat sekelompok siswi beradu argumen dengan Ordok Satria yang dihadang oleh anggota Dewan Siswa. Para siswi itu berteriak membela presiden fan club, mengatakan bahwa ia tidak bersalah dan menuntut pembebasannya. Claire menyadari bahwa mereka adalah anggota fan club Alexia. Pikiran Claire langsung tertuju pada Arisa Freldil, membuatnya cemas. Claire mendatangi kerumunan tersebut, mengabaikan para penjaga yang memanggilnya. Ia bertanya kepada salah satu anggota fan club apakah Arisa Freldil ada di sana. Siswi itu menjelaskan bahwa Arisa lah yang memberitahu mereka tentang kejadian tersebut, tetapi Arisa mengatakan dirinya tidak berdaya untuk menghentikannya dan memilih kembali ke apartemen sewaannya. Mendengar itu, Claire merasa sangat lega. Ia bersyukur Arisa tidak ikut dalam keributan tersebut.
Ia mengucapkan terima kasih kepada siswi itu dan pergi. Claire berharap Arisa tidak menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi, karena berhadapan dengan Ordok Satria bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siapapun. Dalam hatinya, Claire berpikir bahwa ia akan mengunjungi Arisa setelah penguncian sekolah berakhir, karena ia masih merasa khawatir pada putri bangsawan itu. Arisa menunggu kedatangan Alpa di kamarnya sambil menyiapkan berbagai properti yang akan digunakan. Ia mengingat kembali laporan Alpa mengenai sarang kriminal di kota, yang ternyata berarti Shadow Garden akan menanganinya secara langsung. Hal itu ia pahami sebagai undangan agar dirinya ikut terlibat. Ia menduga para anggota Shadow Garden kekurangan dana, dan situasi ini bisa dimanfaatkan olehnya untuk berperan sebagai shadow broker. Selain terlihat keren, ia juga membutuhkan uang, sehingga menurutnya ini adalah kesempatan yang sempurna. Tak lama kemudian, Alpa muncul bersama satu kehadiran lain yang belum dikenalnya. Alpa berlutut, dan di sampingnya terdapat seorang gadis kecil bertubuh mungil yang mengenakan slime suit, menandakan bahwa ia juga anggota kelompok. Arisa menyadari bahwa Alpa terlihat sangat siap, meski waktu masih terlalu awal. Ia sendiri sebenarnya belum menyelesaikan persiapannya, bahkan masih membersihkan gelas mahal yang rencananya akan digunakan untuk meminum anggur mahal demi kesan keren. Alpa melaporkan bahwa seluruh persiapan telah selesai dan mereka menunggu perintah. Ia menyebutkan jumlah pasukan Shadow Garden saat ini, yakni 114 anggota Numbers dan 4 Shades. Angka tersebut mengejutkan Arisa, namun ia segera menyimpulkan bahwa mereka hanyalah figuran. Ia kemudian mengambil posisi duduk di kursi besar, mencoba menjaga peran yang sedang dimainkannya. Arisa menyatakan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk bergerak, namun agenda bisa mulai didorong. Ia lalu menyerahkan sebuah gambar kepada Alpa dan yang lain. Gambar tersebut adalah gambar Presiden Fan Club Alexia. Alpa menyebut orang dalam gambar itu sebagai pihak tak bersalah yang terseret dalam konflik mereka melawan kegelapan. Alpa berniat segera menanganinya, namun gadis kecil di sampingnya meminta izin untuk melakukannya sendiri. Gadis itu dipanggil Juniper. Alpa sempat ragu, namun akhirnya mengizinkannya dan menyatakan bahwa ini adalah misi pertama Juniper atas perintah Lady Shadow. Setelah itu, Juniper menghilang. Sementara itu, perhatian beralih pada Teapati. Ia sedang disiksa dalam proses interogasi terkait penculikan putri kedua. Ia menyadari bahwa dirinya dijadikan kambing hitam agar kasus ini bisa ditutup. Meski ia adalah putri seorang markis, perlakuan yang diterimanya tidak mencerminkan status tersebut. Ia diinterogasi oleh para pria yang bersikap kasar dan melecehkan, serta dibelenggu dengan borgol penekan sihir. Thea menahan semua perlakuan itu dengan tekadnya sendiri, meski rasa sakit dan kelelahan mental perlahan menggerogotinya. Ia mengenang kekagumannya pada Alexia, yang berawal dari rasa iba dan berkembang menjadi kekaguman karena keteguhan Alexia meski tidak berbakat. Namun pengalaman terakhir membuat keyakinannya goyah, ketika ia menyadari bahwa Alexia sebenarnya membenci gaya bertarungnya sendiri. Meski dihantui keraguan dan rasa sakit, Thea menolak untuk mengkhianati harga dirinya. Ia terus diam, meski para interogator semakin kejam. Salah satu dari mereka mengancamnya dengan pisau, berniat mempermalukannya secara fisik. Ketakutan yang mendalam membuatnya berteriak. Namun sebelum ancaman itu terwujud, sesuatu yang cepat dan tajam terjadi. Suara daging terbelah terdengar, disusul teriakan para pria. Thea membuka matanya dan melihat pemandangan mengerikan, darah, potongan tubuh, dan organ berserakan di sekelilingnya. Tak lama kemudian, borgol sihirnya dihancurkan dan kekuatan sihirnya kembali mengalir. Sebuah suara ceria terdengar, menyatakan bahwa dirinya kini aman. Ketika Thea menoleh, ia hanya melihat bayangan hitam yang segera menghilang setelah memecahkan jendela. Dalam kebingungan,
Thea menatap langit malam yang mulai gelap, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang gadis mengikuti sosok yang sangat ia kagumi di tengah malam, berdiri di sampingnya saat wanita itu menatap kota dari ketinggian, seolah mencari musuh yang bersembunyi di balik kegelapan. Dalam hatinya terlintas pertanyaan tentang kapan ia bisa melihat senyum wanita tersebut kembali. Sosok itu adalah Alpa, yang berdiri dengan tatapan dingin dan penuh tekad. Alpa menyatakan bahwa malam ini bayangan akan menguasai kegelapan dan bahwa ini adalah akhir dari kekuasaan busuk musuh mereka. Bersamanya hadir 5 Sades lainnya serta ratusan anggota Numbers yang telah ditempatkan di berbagai titik penting kota. Bangunan-bangunan yang menjadi sasaran telah ditentukan sebelumnya. Gadis yang berdiri di samping Alpa memperhatikan wajahnya dan melihat kesedihan yang terpendam di balik keteguhan dan ketenangan yang dingin. Ekspresi Alpa tetap datar, seolah emosi telah lama ditinggalkannya. Saat Alpa memanggil namanya, gadis itu segera bersikap tegak. Alpa menyerahkan sisanya kepadanya dan kemudian menghilang ke dalam malam dengan gerakan yang nyaris mustahil untuk diikuti, jatuh ke atap lalu lenyap seperti debu. Gadis itu menerima perintah dengan patuh. Ia memahami bahwa meskipun Alpa mungkin tidak mengikuti rencana yang telah disusun, hal itu tidak menjadi masalah. Mereka harus selalu fleksibel terhadap keputusan Lady Shadow. Rencana mereka adalah menyerang seluruh basis cult secara bersamaan agar musuh tidak memiliki kesempatan untuk pulih, sekaligus mengumpulkan informasi penting. Shadow Garden telah mempersiapkan operasi ini selama berbulan-bulan, mengumpulkan lokasi-lokasi penting dan menunggu waktu yang tepat. Mereka berharap dengan menunjukkan kemampuan mereka, Lady Shadow tidak perlu memikul segalanya sendirian dan mungkin suatu hari akan mempercayakan kegelisahannya kepada mereka. Namun, Lady Shadow justru meminta penyelamatan seorang bangsawan dan bahkan kematian para ksatria yang menginterogasinya. Awalnya hal itu membingungkan, namun kemudian dipahami bahwa jika Night Order bisa disentuh, maka cult kemungkinan telah mencengkeram kekuatan militer. Gadis itu merasa kagum pada wawasan Lady Shadow sekaligus menyesal karena mereka melewatkan petunjuk yang begitu jelas. Ia bersumpah untuk menjadi lebih baik di masa depan. Di tengah pikirannya, Juniper muncul di sampingnya dengan ceria, menyatakan bahwa tugasnya telah selesai. Juniper adalah anggota termuda Shadow Garden, hampir berusia 12 tahun, dengan ingatan masa lalu yang samar dan hanya menyisakan kenangan akan kasih sayang ayahnya. Ia berbakat dalam menyembunyikan kehadiran dan selalu berusaha keras belajar, tak pernah mengeluh meski terluka atau dikritik. Namun, Juniper memiliki obsesi berbahaya terhadap pembunuhan anggota cult. Jika ia mencurigai seseorang terlibat, ia akan mencoba membunuhnya tanpa ragu, dan hanya anggota Seven Sades yang mampu menghentikannya. Alpa mengangguk pada laporan Juniper dan memerintahkannya untuk mengikuti pimpinan mereka. Sebuah ledakan besar terdengar di kejauhan, membuat mata Juniper berbinar penuh kegembiraan saat ia mengikuti Alpa. Kekacauan melanda ibu kota. Iris Midgar berlari di jalanan dengan perasaan bingung dan frustrasi. Ia baru saja membentuk tim investigasi setelah penculikan adiknya ketika keributan besar terjadi. Masalah yang menumpuk membuat kepalanya terasa sakit. Seorang ksatria melaporkan bahwa seluruh tahanan di penjara telah tewas. Ekspresi Iris menggelap, namun ia segera memerintahkan pengumpulan pasukan untuk menemukan dan menangkap pelaku. Saat menatap langit malam, Iris menyebut nama Alexia dalam kekhawatiran. Ketika mereka tiba di lokasi kekacauan terdekat, seorang pria berlari ke arah mereka meminta pertolongan. Namun, sebelum Iris bisa bertindak, sebuah pedang menembus dada pria itu. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan darah mengalir. Iris segera mencabut pedangnya dan melihat seorang wanita elf berambut pirang dengan mata biru tajam berdiri di hadapan mereka. Saat ditanya identitas dan alasan tindakannya, elf itu hanya melirik sebentar lalu membelakangi mereka.
Merasa diremehkan, Iris menyerang dengan sihir, namun serangannya dipatahkan dengan mudah. Sebuah pedang hitam muncul di tangan elf tersebut. Elf itu menyebut Iris sebagai ksatria kegelapan terkuat kerajaan dan mengaku kecewa karena kekuatannya hanya sejauh itu. Iris menuntut penjelasan, namun elf itu menyatakan bahwa Iris hanya perlu menjadi penonton dari peristiwa yang sedang berlangsung. Setelah itu, elf tersebut menghilang ke atap dan lenyap sebelum Iris bisa mengejarnya. Dengan frustrasi, Iris menatap langit malam dan berdoa agar Alexia berada dalam keadaan selamat, sambil memandang ke arah tempat elf misterius itu menghilang. Pertarungan berlanjut dengan ketegangan tinggi. Pria itu menyebut pedang Iris dengan nada meremehkan dan menegaskan bahwa lawannya hanya beruntung mendapatkan satu serangan. Alexia membalas dengan sindiran, menyebutnya terdengar seperti pecundang yang tidak terima kalah. Pria tersebut tertawa kecil dan mengatakan bahwa sebagai bentuk ucapan selamat, ia akan menunjukkan sedikit kekuatannya yang sebenarnya. Senyum percaya diri Alexia perlahan menghilang ketika pria itu akhirnya mengambil sikap bertarung dengan serius. Tidak ada celah yang bisa ia lihat sama sekali. Hatinya terasa jatuh, namun di wajah pria itu masih terukir senyum penuh keyakinan. Meski begitu, Alexia menyadari bahwa setidaknya ia telah diakui sebagai ancaman, dan itu sudah merupakan pencapaian tersendiri. Namun, ia tetap harus mengalahkannya. Ia tidak mengetahui apa rencana pria itu terhadap dirinya atau darahnya, tetapi ia yakin hasilnya akan buruk jika ia membiarkan pria itu bertindak sesuka hati. Meski diliputi rasa putus asa, Alexia memutuskan untuk tetap melawan. Dengan teriakan perang, ia kembali menyerang menggunakan tiruan sikap bertarung milik kakaknya. Dalam satu kali benturan saja, pedangnya hancur. Mata Alexia melebar sesaat sebelum rasa sakit menghantam rahangnya akibat pukulan gagang pedang lawan. Tubuhnya terjatuh ke tanah, penglihatannya berkunang-kunang, namun ia tetap berusaha menatap tajam ke arah pria tersebut. Pria itu mengatakan bahwa ia akan membawanya pergi. Dalam kondisi seperti itu, Alexia sadar bahwa ia tidak lagi mampu bertarung. Ia telah kalah sepenuhnya. Saat tangan pria itu terulur ke arahnya, terdengar suara tebasan mendadak disertai bunyi mengerikan dan suara basah keluar dari mulut Zenon, diikuti oleh suara hantaman daging. Alexia berusaha menenangkan diri, menggelengkan kepala hingga penglihatannya kembali fokus, lalu menatap ke atas. Sepasang mata emas menatapnya dengan dingin dari atas, penuh kekecewaan, seolah mempertanyakan tekadnya. Alexia mengenali sosok tersebut sebagai orang yang telah membebaskannya sebelumnya. Saat ia mencoba bertanya siapa orang itu, sosok misterius tersebut hanya menggelengkan kepala. Ia kemudian melangkah maju dan mengatakan akan memperlihatkan sesuatu. Alexia, yang masih kebingungan, hanya bisa bertanya dalam hati tentang maksud perkataan itu. Ia tidak tahu siapa sosok tersebut, tetapi jelas orang itu sedang membantunya. Dari suaranya, terdengar seperti seorang gadis dengan nada perintah yang kuat, diselimuti sedikit kesedihan. Alexia hanya bisa menyaksikan ketika Zenon juga bangkit berdiri, dengan jejak kaki besar tercetak di wajah tampannya, matanya menatap tajam penuh amarah ke arah pelaku yang menyerangnya. Zenon mengenali pakaian dan pedang sosok misterius di hadapannya dan menyebutnya sebagai orang yang selama ini mengacaukan urusan kultus. Meski masih terlihat kesal, ia segera kembali tenang dan mengambil sikap santai, menatap rendah sosok penyelamat Alexia. Wajahnya yang masih tercetak bekas telapak kaki membuat kesan mengancamnya menjadi lucu. Sosok berjubah hitam memperkenalkan dirinya sebagai Shadow, menyatakan bahwa mereka bersembunyi di kegelapan dan memburu bayangan. Ucapannya dingin dan penuh keyakinan. Zenon menanggapi dengan menyebut bahwa Shadow hanya menghancurkan bagian kecil dari organisasi mereka, dan menegaskan bahwa tempat itu adalah salah satu markas utama kultus. Shadow hanya mendengus,
mengatakan bahwa siapapun lawannya, hasilnya akan tetap sama. Zenon menggeleng dan menyombongkan diri, mengatakan bahwa Shadow hanya melawan orang-orang lemah, dan kini akan kalah saat berhadapan dengannya. Ia menyebut pernah mendengar tentang Shadow, gadis kecil yang memimpin kelompok penentang kultus, dan mengatakan bahwa kultus tertarik padanya. Ia menawarkan agar Shadow menyerah demi mengakhiri semuanya dengan mudah. Shadow terdengar sedikit terhibur dan menolak percakapan lebih lanjut, menyatakan bahwa malam itu akan berakhir dengan kematian Zenon. Pertarungan pun dimulai. Zenon menyerang lebih dulu dengan langkah dan ayunan yang nyaris tak bisa ditangkap mata Alexia. Benturan pertama langsung memperlihatkan perbedaan yang jelas. Zenon menggunakan Royal Busin Style, gaya pedang nasional yang dikenal Alexia. Dari satu tebasan saja, jelas bahwa Zenon sangat terampil. Namun justru Zenon yang kalah dalam benturan itu. Gerakan Shadow sangat minim, sebuah tangkisan sederhana diikuti serangan balasan. Zenon tampak terlalu maju ke depan, membuka tubuhnya, dan alih-alih menebasnya, Shadow menghantam perutnya dengan sisi datar pedang, membuatnya terhuyung mundur. Zenon mengakui keahlian Shadow, tetapi menyatakan bahwa dirinya belum serius. Shadow hanya menatapnya tanpa reaksi, membuat Zenon semakin terprovokasi. Ia kemudian melepaskan kekuatan aslinya, mengumpulkan sihir dalam jumlah yang luar biasa besar, hingga Alexia menyadari bahwa kekuatannya hampir sebanding dengan kakaknya. Ia mengakui dalam hati bahwa Zenon adalah seorang jenius. Zenon bergerak seketika dan tampak membelah Shadow, namun ternyata itu hanya bayangan. Pertukaran sejati pun dimulai. Serangan Zenon berat, terarah, dan bertujuan mengakhiri pertarungan secepat mungkin, sesuai prinsip Royal Busin. Namun Shadow dengan tenang menangkis dan memblokir semua serangan itu. Kini justru Zenon yang terlihat terdesak. Gerakan Shadow begitu alami dan efisien, seolah pedang adalah bagian dari tubuhnya. Setiap gerakan memiliki tujuan, pari menjadi counter, feint berubah menjadi serangan. Alexia terpukau. Ia menyadari bahwa gaya pedang Shadow adalah pedang umum, pedang yang tidak bergantung pada bakat, melainkan kerja keras, pengalaman, dan penderitaan. Pedang kaum lemah, pedang yang ia impikan sejak kecil. Sebuah pedang yang mampu melampaui bakat. Alexia teringat kekalahannya dari sang kakak dan kebenciannya pada gaya bertarungnya sendiri. Kini ia mulai memahami kata-kata kakaknya dulu. Ia menyaksikan puncak ilmu pedang, gaya yang bisa melampaui para jenius. Zenon semakin brutal dan putus asa. Shadow memanfaatkan tubuhnya yang kecil untuk menghindari serangan, masuk ke jarak dekat, lalu kembali menghantam perut Zenon dan menendangnya hingga jatuh. Zenon bangkit dengan amarah, menuntut identitas Shadow dan alasan ia menyembunyikan wajahnya. Shadow menjawab bahwa mereka adalah Shadow Garden, yang hanya ada untuk memburu bayangan. Nada suaranya penuh tekad namun diselimuti kesepian. Zenon menolak mempercayainya, lalu mengeluarkan sebuah pil dan menelannya. Ia menyebut dirinya sebagai tertawa Kenneth. Luka-lukanya sembuh seketika, tubuhnya membesar, dan kekuatannya meledak. Alexia merasa putus asa melihat kekuatan itu, namun justru diliputi rasa jijik. Baik ia maupun Shadow menyebut bentuk Zenon sebagai sesuatu yang kotor dan kasar. Shadow menyatakan bahwa kekuatan pinjaman tidak bisa menandingi kekuatan sejati. Saat Zenon menyerang, Shadow menyentuh aksesori hitam di pergelangan tangannya dan melepaskannya. Seketika, area tersebut dipenuhi sihir dalam jumlah tak terbayangkan. Energi ungu terkonsentrasi sempurna di sekeliling Shadow dan mengalir ke ujung pedangnya. Alexia hanya bisa terdiam, terpesona oleh keindahan dan kendali mutlak atas sihir itu. Shadow menyatakan bahwa itulah puncaknya. Saat Zenon mencoba menyerang, pedang mitrilnya hancur saat menyentuh pusaran kekuatan itu. Kehilangan kehendak bertarung,
Zenon tak mampu berbuat apa-apa lagi. Shadow mengucapkan satu kata terakhir, atomik. Cahaya menelan segalanya. Pada malam itu, ibu kota menyaksikan pilar cahaya ungu raksasa menembus langit, meniup awan dan terlihat hingga kota-kota tetangga. Dengan itulah, insiden ini berakhir.